Jangan saya ke Mas Boyamin lagi. Mas Boyamin, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa penggalangan dukungan itu dilakukan dengan cara mengintimidasi. Kalau tidak mendukung akan diberhentikan atau diganti. Nah, selain itu juga ada dugaan pemerasan uang kepada kepala dinas. Melihat pola pemerasan yang diduga dilakukan oleh petahana gubernur nonaktif Bengkulu ini, apakah menurut Mas Boy bahwa pola pemerasan seperti ini memang mudah dilakukan oleh seorang petahana? Ini rahasia umum sebenarnya gitu. Hampir gitu kalau bicara persentase mungkin 90% ke atas petahana memanfaatkan isu itu, baik yang tanda kutip kasar sampai paling halus itu, atau paling tidak menerima setoran sumbangan kampanye dari bawahannya dengan harapan ya itu tadi tidak diganti bahkan atau dipromosi. Itu sudah rahasia umum. Justru kalau KPK ini diam saja tidak nangkal orang petahana gitu, berarti KPK ini tuli gitu loh, tuli dan buta gitu. Rahasia umum kok, masa ada bahwa soal ini yang pertama kali adalah Bengkulu dalam kasus menjelang pilkada, ya itu sebagai proses awal dan justru kita tagih KPK untuk membongkar yang lain-lain. Jangan hanya satu aja, kalau perlu ya 10 sampai level separuh dari 500 bisa 200 gitu. Nah, ini saya berharap KPK supaya tidak ada tuduhan politik hari ini atau besok gitu masih ada tertangkap tangan lagi, karena sebenarnya dengan kewenangan penyadapannya itu KPK seperti berburu di kebun binatang. Soal mudah saja mestinya mengendus ini, karena hampir petahana itu sampai yang paling halus sekedar ya justru yang inisiatif itu bawahannya saya yakin ada gitu. Jadi ini sesuatu yang mudah karena memang biaya politik tinggi. Ini untuk biaya saksi, biaya apa, dan rata-rata relatif kadang-kadang petahana itu malah agak pelit gitu. Jadi sehingga memanfaatkan resources dari sumber daya yang bawahannya atau dari rekanan-rekanan yang pernah mendapatkan fasilitas keuntungan atau yang akan dapat gitu. Jadi ini suatu yang bukan hanya kepada bawahannya, kepada rekanan-rekanan pemborong lah gitu. Atau orang-orang yang kalau di daerah-daerah tambang begitu ya yang dapat izin tambang gitu. Jadi ini banyak hal yang pada posisi bisa diperdagangkan oleh kepala daerah petahana yang maju lagi gitu. Jadi ini yang suatu yang lumrah aja. Justru misalnya begini loh ya, tertangkap tangan itu kan seperti bahasa paling gampang dulu kan nyopet di tengah pasar gitu kan. Masa kemudian ini tidak diproses gitu karena menjadi bupati gitu atau menjadi kepala daerah gitu. Nah, ini proses korupsinya kan juga seperti itu. Triggernya pasti ada, dan itu yang memang harus dilakukan KPK, bahwa KPK mestinya dengan pemikiran ideal tidak tebang pilih dan justru malah sangat enak kalau menjelang pilkada petahana tidak diproses gitu. Alasannya ini politis ini. Oh, ini diorder oleh lawan politiknya. Itu suatu yang tidak bagus, dan saya dukung KPK untuk sepenuhnya menjalankan proses-proses hukum menjelang pilkada. Bahkan semalam sebelum pilkada aja justru serangan fajar kan banyak. Itu justru harus membuka mata telinganya untuk OTT bahkan itu masih. Baik, hanya satu di antara sekian banyak yang harusnya bisa diungkap oleh KPK. Itu yang disampaikan oleh Mas Boyamin. Tanggapan Anda, Pak Aizan? Ya, jadi saya juga meralat sedikit ya, bahwa apa yang berlaku dengan Pak Rohidin itu tidak ada soal tangkap tangan Pak Binani. Jadi dia dalam proses mau pergi ke pada saat akan kampanye dan setelah mau pulang, di situ dia dicegat, ditangkap, kemudian dibawa ke Polres. Ditangkap tangannya pada saat orang mau melakukan apa ya kan? Ini dalam keadaan pergi, nyaman. Dan perlu diingat, di dalam kampanye itu nggak mungkin nggak bawa uang, mau beli minyak, mau beli apa, kadang-kadang berhari-hari nggak pulang. Cuma kalau sudah keterlaluan itu kan berbeda, ini kan biaya personal itu biasa aja tentu saja. Kenapa? Karena orang berjalan berhari-hari, tentunya mau makan, mau apa, ketemu teman dan segala macam. Jadi itu nantilah, itu persoalan nanti pada saat kita uji perkara ini di peradilan. Yang kami sayangkan itu ngapain ya kan? Membuat kesepakatan bersama untuk tidak mengganggu jalannya demokrasi sekarang, ya kan? Dan itu dilakukan. Kan buat ada kesepakatan itu. Saya hanya membaca ya di media. Nah, ini yang kami pertanyakan dengan KPK. Bukan tidak setuju proses hukum berjalan. Saya sangat mendukung itu.
Cuma Tapi proses kan kesepakatan yang tidak menjalankan undang-undang kan juga salah Pak Aisyah. Justru harus betul. tetap tangkap tangan. Sebentar Mas. Cuma persoalannya sekarang ini yang saya lihat ada hal ya berlakunya demokrasi yang ada di Bengkulu sekarang di pilkada itu menjadi persoalan sekarang ini. Ada gangguan di situ. Kita setuju bahwa demokrasi harus berjalan dengan tertib. Kalau persoalan itu bukan dia panggil aja bagus-bagus, diminta keterangannya. Sekarang apa coba? Diminta keterangan. Tahu orang pada saat berproses untuk memenangkan di dalam soal pilkada itu dia dicegat. Dan ingat Pak Bonyamin, berapa suara yang hilang? Tadi saya tanya ke KPK, bagaimana terhadap demokrasi hak orang pada saat dia tidak bisa mencoblos? Ada nggak ininya? Ya kan? Pencoblosan nggak dilakukan. Apakah itu tidak menghambat demokrasi? Cuma kalau itu kita buka secara lebar-lebar, berproses menurut aturannya, silakan. Kami sangat mendukung itu di dalam menegakkan demokrasi secara di Indonesia. Nah, yang terjadi sekarang ini perlakuannya seperti ini terhadap pencalonan yang ada di Bengkulu. Dan ingat itu head to head. Banyak persoalan yang ada di Bengkulu, minyak ditimbun dan segala macam. Tidak ada proses itu. Pengaduan sudah kemana-mana. Tangkap tuh KPK itu. Itu sekarang yang terjadi. Minyak kita itu menjadi langka sekarang di sana. Karena ada proses penimbunan. Dan itu dilakukan. Nah, yang menjadi pertanyaan itu kenapa itu enggak serta-merta misalnya. Kalau mau menegakkan betul. Bukan salah satu pihak saja. Nah, itulah kecurigaan. Menjadi pemikiran bagi kami. Dan pikir kami ini sangat tendensius dan lebih kental soal politiknya. Bukan karena saya jadi kuasa paslon. Bukan itu. Paslonnya Pak Ridin. Cuma banyak hal fenomena itu yang harus kita selesaikan. Nah, yang terjadi sekarang ini apa? Mengganggu kalau menurut saya Pak Bonyamin. Mengganggunya apa? Proses itu nggak berjalan dengan baik. Baik. Ya, kalau mau ya Kita dorong bersama bahwa KPK juga bisa mengungkap dugaan lainnya Ya kalau yang memang punya kasus hukum ya digugat aja pola yang peradilan sama karena tidak terjadi. menangani perkara gitu loh. Jadi itu aja Pak Aisyah. Itu sudah pasti kami lakukan. Cuma persoalan yang terjadi sekarang ini, menurut kami itu menjadi aneh saja proses demokrasi berjalan sekarang. Kita ingin bagaimana demokrasi berjalan dengan baik dan lancar. Jadi KPK belajar dari kasusnya Pak Manbidin ketika ada dua perkara karena dipisah kalah pra peradilan. Nah sekarang dijadikan satu bahwa ini turut serta jadi kaitannya dengan tertangkap tangan. Itu jadi proses untuk pemberian segala macam jadi begitulah Pak diuji pra peradilan aja. Jadi jangan kita hormati proses hukum dan saya dukung sepenuhnya KPK untuk menghajar kepala daerah petahana yang nakal. Gitu, Pak. Artinya, ya kan, salah satu pihak yang menyatakan apa yang terjadi sekarang ini berdasarkan hasil konfes mereka, itu silakan aja, itu hak mereka. Nah, cuma kami pasti akan nanti itu akan mengadu itu di peradilan. Cuma sekarang ini yang saya persoalkan. Bayangkan, jangan dikira satu suara itu nggak berharga, Pak Tujan, sekarang ini. Ya, kita berikan kesempatan kepada KPK untuk membuktikan nanti di peradilan dan juga mengungkap kasus-kasus lainnya kalau memang sesuai dengan dugaan seperti yang disampaikan oleh Mas Boyamin. Terima kasih Pak Aizan dan juga Mas Boyamin atas diskusinya di Prime Time News malam hari ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.